hanya gara-gara menolak diajak hubungan intim oleh suaminya. Suami itu selingkuh dengan teman lamanya. Beberapa minggu yang lalu ya, beliau sedih sambil gendong anaknya yang masih sangat kecil sekali, ya masih bayi ya. Ya kalau saya lihat usia bayinya itu belum ada 2 bulan ya. Beliau sedih sekali di situ sambil menangis datang ke tempat saya. Beliau menceritakan bahwa beliau baru saja melahirkan dan usia bayinya itu baru kurang lebih dari 2 bulan ya, belum sampai 40 hari. Belum masa nifas, menurut saya belum masa nifas. Karena belum 40 hari gitu ya, belum benar-benar sehat ya kalau saya lihat dari kondisi tubuh si sahabat saya tersebut. Dan beliau tuh nangis-nangis di tempat saya, nangis-nangis sedih, datang udah nangis-nangis. Dan saya ngelihatnya ya ikut sedih juga sih, karena saya bingung di situ karena beliau datang sudah nangis-nangis dan tidak karuan, auranya benar-benar berantakan sekali kalau saya lihat. Dan setelah saya tenangkan, beliau baru cerita kalau beliau baru saja melahirkan dan suaminya itu sudah mengajak hubungan intim. Baru 1 minggu beliau melahirkan, suaminya sudah sering mengajak hubungan intim, tapi beliau menolak karena takut hamil lagi, karena takut nanti jahitannya sobek. Tapi suaminya nggak perhatian dan nggak pengertian sama sekali semenjak dia melahirkan. Suami itu sedikit keras. Kan biasanya kalau istri yang baru pertama kali melahirkan kan biasanya suami itu perhatian sekali ya. Suami itu perhatian, suami itu sayang sekali dengan anaknya, tapi ini nggak sama sekali. Suaminya keras kepada beliau. Bahkan memperhatikan anaknya pun jarang sekali, bahkan tidak pernah sama sekali. Yang dipikirkannya hanyalah hubungan intim dengan istrinya. Baru 1 minggu melahirkan, suaminya sudah minta hubungan intim dan ditolaknya oleh sahabat saya tersebut karena masih takut jahitannya masih basah. Karena kan yang namanya lahiran pertama itu kan pasti ada dijahit di misvinya atau di vaginanya, dijahit. Dan itu baru 1 minggu suaminya sudah mengajak hubungan intim dan istrinya menolaknya. Sedikit kecewa suaminya, kemudian dia marah-marah. 2 minggu kemudian suaminya minta lagi dan istrinya menolak lagi karena masih masa nifas, masih kotor dan belum benar-benar sehat. Ditolak lagi yang kedua dan suaminya tambah tidak perhatian lagi, tambah dingin lagi kepada beliau dan jarang di rumah, malah sering asik main di luar rumah dengan teman-temannya. Setiap kali ditelepon oleh istrinya bilangnya sibuk, bilangnya kerja, tapi entah di mana penghasilannya tidak pernah diberikan kepada istrinya. Bahkan untuk gendong anaknya pun beliau tidak mau. Untuk tidur bersama anaknya pun beliau tidak mau. Setiap malam beliau pasti tidur di luar, di depan televisi sambil nonton TV. Karena beliau memang suaminya beliau itu pulang sampai larut malam ya. Karena sering ditolak tadi, sudah 2 kali ditolak. Dan pada 4 minggu setelah beliau melahirkan tersebut, suaminya ngajak lagi dan ditolaknya lagi karena belum benar-benar masa nifas. Beliau saja belum sempat kontrol ya, belum ada acara syukuran juga di rumahnya, anaknya yang disyukuri. Biasanya kan seperti itu ya, orang Jawa kan biasanya seperti itu ya, setelah 40 hari baru selesai masa nifas dan baru boleh menggunakan alat kontrasepsi dan baru boleh melakukan hubungan intim dengan suaminya. Tapi suaminya itu sudah ngotot terus-menerus untuk melakukan hubungan intim dan ini sudah 3 kali ditolaknya oleh sahabat saya tadi. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Suaminya berselingkuh dengan teman lamanya sampai melakukan hubungan intim karena ditolak oleh istrinya tadi, ditolak oleh sahabat saya tadi. Saya sedih, iya sedih mendengar cerita beliau. Beliau menangis sambil menggendong anaknya. Dan saya ganti menggendong anaknya, saya bantu beliau menggendong anaknya karena beliau sangat sedih sekali di situ. Saya juga bisa merasakan kesedihan tersebut karena saya juga seorang wanita dan mungkin Anda juga akan marah, sedih
melihat kasus yang dialami oleh sahabat saya tadi. Dan kalau dibayangkan sendiri kalau Anda mengalami hal tersebut, pasti Anda akan sedih dan marah. Bahkan langsung pergi dari rumah. Karena tidak pengertiannya suami Anda. Karena Anda baru saja melahirkan tapi sudah mengajak hubungan intim. Belum sampai selesai masa nifas sudah mengajak hubungan intim sampai 3 kali. Dan dia selingkuh. Coba Anda bayangkan, apa yang akan Anda lakukan di situ? Marah, benci, emosi, pergi dari rumah karena kecewa dengan sikap suami Anda? Ya, pasti. Itu pasti Anda lakukan. Sama seperti sahabat saya tadi. Beliau langsung pergi meninggalkan rumah karena mengetahui suaminya selingkuh dengan teman lamanya. Bahkan teman lamanya tersebut menghubungi dia, menghubungi sahabat saya tadi, meneror istrinya, meneror dia, bahwa hubungan mereka sudah lama semenjak beliau masih hamil 8 bulan. Karena di usia 8 bulan beliau sudah sering menolak suaminya karena takut nanti terjadi apa-apa oleh janinnya. Sampai melahirkannya pun dijanjikan setelah melahirkan, tapi setelah melahirkan sering ditolak. Dan alhasil suaminya selingkuh di masa-masa usia kehamilan tuanya dan melakukan hubungan intim setelah beliau melahirkan. Karena beliau sudah pernah janji di situ akan memberikan hubungan intim setelah melahirkan, tapi nyatanya ditolak lagi. Dan dampak buruknya, suami selingkuh dengan teman lamanya. Sangat sedih sekali di situ. Saya juga merasakan kesedihan tersebut. Saya juga merasakan kemarahan di situ. Karena istri sedang hamil, wanita yang sedang hamil itu butuh diperhatikan, butuh kasih sayang oleh suaminya. Tapi suami ini sangat egois sekali. Hanya mementingkan keinginan saja, hanya mementingkan dia ingin hubungan intim saja. Tapi ditolak dan mencari kepuasan dengan wanita lain. Ya, kemarin saya mengajarkan sahabat saya ya, saya memperbaiki auranya karena memang banyak sekali aura-aura yang sangat buruk dalam dirinya, auranya sangat redup sekali dalam dirinya. Saya perbaiki auranya dan membuat beliau jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, dan saya berikan saran buat beliau agar kembali ke rumah dan diselesaikan baik-baik dengan suami, dibicarakan baik-baik dengan suami, maunya bagaimana. Jangan hanya meninggalkan rumah dan lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah, itu bukan mendewasakan kita nantinya. Kita bukan orang yang dewasa, tapi masih anak-anak. Tapi jikalau Anda menyelesaikan masalah dengan pasangan Anda dengan berkomunikasi dari hati ke hati, saya yakin masalah yang beliau alami akan cepat selesainya. Dan saya memperbaiki auranya kemarin, saya bukan auranya. Dan alhamdulillah beliau mau pulang. Dan tadi malam saya ditelepon beliau di rumah bahwa beliau sudah berkomunikasi dengan suaminya, dan suaminya minta maaf atas kesalahan yang dialami saat ini dan sudah mengakhiri hubungan dengan pacar gelapnya tersebut. Ya, kita hanya bisa mendoakan ya. Kita doakan kepada sahabat saya tadi. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, saya hanya bisa bercerita di sini karena saya sudah minta izin juga kepada beliau. Saya ingin membagikan ceritanya beliau di video saya ini, di channel YouTube saya ini, biar ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat orang semuanya. Jangan menolak jika diajak hubungan intim. Jangan menolaknya dengan kasar. Bicarakan baik-baik dari hati ke hati apa yang menjadi ketakutan Anda, agar suami Anda tuh bisa tahu, bisa memahami apa yang menjadi ketakutan Anda, dan selesaikan bagaimana caranya biar suami Anda tidak merasa kecewa juga. Anda tidak kecewa, suami juga tidak kecewa. Nah, sudah sangat jelas sekali bukan? Itu hanya sedikit cerita dari pengalaman sahabat saya yang beliau menolak hubungan intim sehingga membuat suaminya selingkuh dengan sahabat lamanya atau teman lamanya. Semoga ini tidak terjadi dalam rumah tangga sahabat orang semuanya. Janganlah menolak untuk diajak hubungan intim, tapi dibicarakan baik-baik kenapa Anda menolaknya, dan berilah solusi yang terbaik agar suami Anda tidak kecewa karena Anda telah menolak untuk mengajak hubungan intim. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan buat sahabat orang semuanya. Jika masih ada pertanyaan atau jika ingin berkonsultasi dengan saya, Anda bisa berkonsultasi masalah rumah tangga Anda dengan menghubungi konsultasi di sini. Silakan Anda catat, Anda save, dan Anda hubungi saya, baik melalui telepon atau melalui WhatsApp. Saya siap membantu Anda. Terima kasih.
Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.